selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Baradista Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan tentunya menolong kita semua untuk melihat kepada diri pertama-tama, diri kita sendiri, dan didasarkan pada itu kita mau mendengar bersama dengan hamba Ibu Krisna Dewi. Kerohanian yang mati, salahnya siapa? Salah kita, salah keadaan, salah orang lain yang tidak mendukung, atau nanti kita lihat dan kita akan pelajari bersama-sama. Karena itu kita siapkan hati bersama-sama dengan doa. Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami, malam hari ini kami rindu Engkau sendiri terus mencurahkan kuasa Roh-Mu untuk memberkati kami, memberikan pengertian dan kerinduan untuk memahami firman Tuhan, dan lebih daripada itu mendasarkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini berdasarkan firman Tuhan saja. Berkati hamba-Mu Ibu Krisna yang akan memimpin kami dan menjelaskannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilakan Bu. Baik, selamat malam juga semuanya yang sudah tergabung ya dalam program Barat Digital Ministry pada malam hari ini. Sungguh tentunya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh selalu belajar dan belajar, bahkan selalu dalam kondisi yang sehat. Itu karena kemurahan dan perlindungan Tuhan ya. Dan mari kita bersama-sama hari ini atau malam hari ini belajar tentang kehidupan kerohanian. Kehidupan kerohanian kita, apakah masih hidup, semangatnya menyala, atau justru sedang padam atau mati. Dan itu salah siapa? Kalau kehidupan kerohanian kita itu mati, tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak berbuah bahkan, itu salah siapa? Tentu kita nggak akan habisnya kalau mencari kesalahan siapa. Tetapi tentu kita juga akan paham ketika mungkin masih di masa anak-anak gitu ya. Masih masa TK, SD, SMP, tentu kehidupan kerohanian anak sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua di dalam mendampingi, di dalam memberikan teladan, mengarahkan, menolong. Nah, salahnya kan orang tua seringkali hanya terfokus kepada pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitifnya. Anak saya mesti juara, anak saya mesti ranking, dia harus bisa tumbuh sehat, nggak boleh sakit. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian? Apakah sungguh-sungguh sebagai orang tua memberikan tempat yang atau porsi, fokus yang cukup? Ya. Kalau masih anak-anak, tentunya kita bisa sama-sama berintrospeksi ya. Kalau kita selaku orang tua, anak-anak kita tumbuh liar, nggak sopan, diajak berdoa nggak pernah mau, berdoa pun tidak bisa. Tuhan juga nggak ngerti, maksudnya dia nggak ngerti siapa Tuhan itu. Nah, tentu itu bagian dari orang tua yang berpengaruh dalam pengasuhan, mengenalkan, menumbuhkan kehidupan kerohanian. Tetapi kalau buat kita yang sudah dewasa, masa kita mau menyalahkan lingkungan kita? Kita udah dewasa ya, orang dewasa itu tahu tanggung jawabnya. Apa-apa juga berpikir dengan bijak dulu. Tidak asal mengambil keputusan, tidak asal menilai. Kalau kita yang sudah dewasa, kemudian kita merasa, ya ngapain mesti peduli kepada kehidupan kerohanian? Toh hidup sekarang aja udah susah. Mikirin makan aja susah kok, mikirin rohani. Ya. Nah, ini orang-orang yang tentu gampang menyalahkan orang lain, situasi, keadaan, atau mungkin masa bodoh, ya, egois, tidak mau peduli dengan sisi-sisi kerohanian kita. Padahal dunia ini semakin banyak tantangannya, kehidupan kita semakin banyak godaan dan ujiannya, itu kita bisa menang ketika salah satunya adalah kita memiliki iman yang kuat. Artinya hidup rohani kita itu betul-betul menyala. Karena kehidupan kerohanian yang mati, dia akan tumpul, tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah dan mana tidak kehendak Allah. Mana yang bukan kehendaknya, dia nggak bisa bedakan. Makanya kadang-kadang hidupnya asal hidup.
nekat, nggak pakai hati nurani, nggak pakai empati. Makanya sebelum kita lebih jauh lagi memahami kematian rohani kita, ya, atau mungkin orang-orang terdekat kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan kematian rohani itu. Kehidupan rohani yang mati. Namanya rohani, spirit, pasti berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau rohaninya mati, tentu sebuah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Yang dia sendiri mungkin alergi dengan kata-kata Tuhan. Ya. Dia sama sekali tidak menghargai Tuhan, nggak ada respect, nggak ada hormatnya, nggak ada ketertarikan untuk mendekat atau mengenal kepada Tuhan. Tidak ada keinginan yang dalam untuk mempraktekkan kehidupan imannya secara benar. Mati rohaninya. Dia nggak sadar mana yang baik, mana yang buruk, karena biasanya rohani itu hidup dalam nurani yang terdalam. Akan berbisik, jangan lakukan mencuri. Mencuri itu nggak bagus. Jangan berzinah, jangan selingkuh. Kita direm. Roh Kudus berkata di hati nurani kita yang terdalam. Membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita tidak jatuh hancur, terpelosok ke jurang yang lebih dalam lagi. Nah, kalau orang yang kehidupan rohaninya mati, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, asal hidup, ujung-ujungnya bisa menghancurkan kehidupannya, masa depannya, bahkan dia mungkin juga menjadi orang yang tidak disukai, dibenci oleh banyak orang karena mungkin arogan, seenaknya hidup, asal-asalan. Dan bangsa Israel pernah melakukan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Acap kali dia lebih senang menyembah ilah-ilah lain. Menyembah apa yang dulu nenek moyang mereka sembah. Mereka jauh dari Tuhan. Makanya kita akan belajar satu firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, khususnya di ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Di sana firman Tuhan berkata, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan 15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat Yosua di ayat yang ke-15, khususnya bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Adalah sebuah komitmen yang luar biasa yang dia ambil untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh keluarganya. Untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel yang hidupnya jauh dari Tuhan. Yang hidupnya seringkali menyembah ilah-ilah lain. Menyembah roh-roh lain yang nenek moyangnya dulu suka sembah di pinggir sungai Efrat atau di bangsa Amori. Yosua menegaskan kalau kamu ingin kehidupan rohani kamu benar bertumbuh di dalam Tuhan, sembahlah Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan aku memberikan contoh kepada kalian semua. Ini Yosua 24 tuh ayat atau bagian yang terakhir, pasal terakhir dari seluruh kitab Yosua, untuk memberikan warisan iman, teladan iman. Hanya kepada Tuhanlah dia akan menyembah, dia dan seisi rumahnya. Saat ini mungkin di antara kita ada yang mungkin sedang rohaninya gamang atau mungkin
tidak bertumbuh rasa biasa-biasa saja, sehingga nggak tahu apa yang mau dilakukan. Ada anak yang beberapa waktu lalu konseling kepada saya, dia mengatakan, bapak ibunya ya, anak saya ini sepertinya ateis, nggak pernah mau berdoa lagi. Dulu zaman kanak-kanak, masih SD, masih awal-awal SMP juga rajin, mau baca firman, kemudian bernyanyi, berdoa bersama kami. Tetapi sekarang ini sudah SMA kelas 2, belakangan ini nggak pernah mau ke gereja. Bawaannya marah-marah melulu. Banyak cuma tutup pintu kamar. Mukanya juga manyun, nggak pernah senyum. Saya jadi kehilangan anak kami yang dulu. Sepertinya dia ateis, Bu Krisna. Tolong, tolong untuk bisa mengkonselingi dia. Ketika kemudian diperhadapkan pada saya, kita sama-sama kenalan gitu ya. Kemudian basa-basi, hobinya apa, sukanya apa. Pada titik tertentu saya menanyakan, kok kata mama papa kamu jauh dari Tuhan, bahkan mungkin cenderung ateis, apa betul? Dengan tegas dia mengatakan, ya, betul Bu Krisna. Saya sekarang ini ateis, sudah 2 tahunan. Saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau berdoa. Kenapa bisa begitu? Boleh tahu? Buat apa? Katanya. Buat apa? Berdoa, baca firman, ke gereja. Orang tua saya ribut melulu. Saya benci ke mama, saya benci ke papa. Sejak pandemi, waduh, itu ributnya minta ampun. Saya melihat, saya benar-benar sekarang nggak tertarik sama mereka. Saya nggak mau, saya mengambil keputusan tidak mau diajak berdoa, bernyanyi, biarkan saya ateis. Ateis juga lebih baik, nggak banyakkan cerewet, nggak banyakkan ngomong. Saya juga nggak orang yang tidak main kekerasan. Mereka pukul-pukulan saling menyerang. Di mana Tuhan? Di mana selama ini mereka membaca firman, berdoa, tidak ada kasih. Kamu merasa marah besar ya dengan orang tua kamu. Ya iyalah, saya kepahitan dengan sikap mereka. Ketika pandemi dipertontonkan kepada saya, bagaimana mereka ribut, saling pukul, saling menjerekan, dan saya merasa Tuhan nggak ada. Saya merasa percuma dari kecil baca firman berdoa. Ternyata toh ujung-ujungnya mereka justru ingin berpisah dan saling menjelekkan satu sama lain. Saya disuruh memilih ikut siapa. Saya nggak mau memilih, saya banting pintu, saya diem saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang menyaksikan program Bara Digital Ministry. Betapa kerohanian yang mati itu akan mengikuti perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan ternyata kerohanian yang mati itu bukan hanya kepada orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa. Tetapi yang pernah berdoa, bahkan sering berdoa pun, tapi tidak melakukan firman Tuhan, mereka rajin memuji Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang dibenci Tuhan yang namanya dosa itu tetap dilakukan, disitulah kerohanian itu mati. Baca firman, tapi main pukul. Baca firman, rajin ke gereja, tapi berzina. Baca firman, ke gereja rajin, berdoa, bernyanyi, tetapi habis itu kasar sekali dan berselingkuh. Korupsi. Hal-hal yang dibenci Tuhan dilakukan. Di situ kerohaniannya tumpul, bahkan mati. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Orang yang sedang jauh dengan Tuhan. Yang tidak ada rasa, apa ya, sensitivitasnya. Ya, bahwa ini nggak boleh. Ini dibenci Tuhan. Jangan lakukan. Roh Kudus kan bekerja di hati nurani kita yang terdalam. Jangan lakukan ini ya. Jangan bersetubuh dulu ya. Kalian baru tunangan. Kalian masih pacaran. Tahan dulu ya. Jangan lakukan seks bebas. Gak boleh maki-maki istrimu ya. Dia pemberian Tuhan yang harus kamu kasihi. Istri juga begitu. Jangan melawan suami kamu. Jangan kamu seenaknya sendiri.
Hati nurani itu berbicara ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu wujud salah satu bukti kalau rohani kita hidup. Tetapi kalau kita hidup semaunya sendiri, mengikuti keegoisan kita, bukan mengikuti apa kata firman Tuhan, disitulah ciri kerohanian mati. Disitulah pertanda rohani kita tumpul. Sampai kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan mana yang buruk. Kita blank istilahnya. Nah, kalau dalam diri anak-anak tentu akan mengakibatkan sifat-sifat juga yang dalam tumbuh kembangnya, dia bisa arogan. Ketika pacaran bisa seks bebas. Ketika sedang belajar mungkin juga bisa males-malesan. Dia tidak bisa mengasihi orang lain, nggak bisa menghormati mungkin mbak yang di rumah yang membantu, atau baby sisternya, atau tetangganya. Nggak bisa ramah, nggak ada sopan santun. Karena orang tuanya nggak pernah mengajarkan itu. Lalai, abai, mungkin lupa, atau pura-pura lupa. Karena kesibukan. Dengan alasan mencari kerja, mencari uang demi anak. Tetapi sisi rohani anak diabaikan. Padahal ini salah satu hal yang juga terpenting dalam tumbuh kembang anak di tengah arus dunia yang begitu macam-macam ditawarkan ini. Bagaimana anak bisa berkata tidak terhadap setiap hasutan yang buruk di dunia ini? Atau kita sendiri ketika sudah berumah tangga, ketika ada godaan untuk korupsi, apakah kita akan melakukan dengan mempertaruhkan nama baik pasangan kita, anak-anak kita, untuk kemudian kita juga bisa tidak setia ke lain hati dengan tidak pernah berpikir apa dampaknya kepada pasangan dan keluarga kita, anak-anak kita, karena rohani kita yang tumpul. Ketika kita mulai menyepelekan firman Tuhan, ketika kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan dalam diri kita, hadirat Tuhan itu ya kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang kadang-kadang memperingatkan kita, tapi kita abai, apaan. Ada anak juga SMA yang jatuh cinta pada sesama jenis. Ya, ini perempuan dengan perempuan. Ketika konseling ke saya, dia lesbian gitu ya. Ibunya yang menyerahkan ke saya untuk dikonselingi, bingung harus bagaimana untuk ngasih tahu, karena semakin dia ya bercinta-cintaan, walaupun dalam bentuk surat sayang-sayangannya, telepon-teleponan, tapi kan takut semakin dalam. Ketika ngobrol demi ngobrol, ini jarak jauh ya lewat Zoom ya, karena memang di luar kota. Ada satu titik ketika saya tanyakan apakah betul mereka mencintai sama jenis, dia orang ini ya, mencintai perempuan lain. Iya, dia kakak kelas saya. Saya sering membawa makanan buat dia. Kami kelasnya beda karena dia kakak kelas saya. Dia di lantai atas, saya di lantai bawah. Kelas kami berbeda. Kami sering jalan bareng, cerita bareng, sayang-sayangan. Ketika saya tanyakan apakah nggak takut, ya, ada perasaan, apakah nggak ada perasaan bersalah atau sepertinya apa ya, kamu nggak merasa melanggar firman Tuhan? Kata firman Tuhan kan nggak boleh. Jodoh itu harus laki-laki dan wanita. Jawabannya apa? Ngapain mesti dengerin firman Tuhan? Ngapain mesti baca Alkitab? Kenapa mesti peduli? Bapak ibu saya aja nggak peduli. Bapak saya nggak pernah pulang rumah loh, Tante Krisna. Ya ada wanita lain. Ibu saya menangis-nangis terus sampai kurus badannya. Bapak saya kalau pulang berapa bulan sekali, cuman marah-marah. Saya nggak bisa jatuh cinta sama laki-laki. Rohaninya tumpul. Ternyata dari potret orang tua yang konflik demi konflik, kenyataannya yang orang tua tidak bisa harmonis, tidak bisa merepresentasikan kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya, nggak pernah menciptakan kedamaian untuk mengerti, mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita, bisa mengakibatkan kerohanian anak mati. Hingga anak dengan mudahnya, buat apa? Buat apa baca firman Tuhan? Ngapain mesti dengerin firman Tuhan?
Bapak ibu saya nggak pernah. Hidup saya susah. Papa saya membuat ibu saya menangis terus. Saya benci. Saya nggak bisa mencintai laki-laki. Kasus demi kasus yang kami tangani. Ya. Rumah tangga yang tidak harmonis. Yang tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarganya membuat rohani anak mati. Ya. Padahal kalau Tuhan dalam rumah tangga kita dihadirkan, kita terkoneksi dalam doa-doa kita hidupnya juga penuh kasih, menyayangi anak, mencium, memeluk, bisa sabar, lembut. Kalau orang yang di dalam Tuhan, yang rohaninya tidak mati, rohaninya hidup, semakin hari juga semakin serupa dengan Kristus. Ada di pujian NKB 138 gitu ya. Makin serupa dengan Kristus. Itu kalau rohaninya tumbuh, hidup. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah. Makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Ampunilah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Jadi kalau hidup rohani kita itu menyala, tidak mati, kita mau dibentuk Tuhan semakin serupa dengannya. Sehingga keluarga kita pun juga harmonis, anak-anak kita, pasangan kita, tentu ada damai sejahtera, yang mau semakin apa tadi dalam lagu dikatakan bersabar, semakin mau dilembutkan hatinya, semakin rendah hati, mau selalu memberikan hidupnya kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan yang penuh, dan biar Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kerohaniannya mati, kita jauh dari Tuhan. Kayaknya terpisah, terasing. Siapa sih Tuhan itu? Buat saya asing, nggak menarik. Boro-boro mau baca firman, mau berdoa, menyebut Tuhan. Mungkin kita dengar nama Tuhan juga alergi. Ini orang yang kehidupan rohaninya mati. Mari kita coba cek Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan program Bara Digital Ministry. Apakah kehidupan rohani kita saat ini sedang mati? Dan kalau mati karena apa? Mari kita cek. Apakah karena memang kita nggak pernah diajarkan tentang siapa itu Tuhan? Atau kita ada kekecewaan yang mendalam? Ada kepahitan? Mari kita coba cek dan segera sadari itu. Minta tolong ke Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini jauh dari Tuhan. Saya rindu diubahkan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya rindu semakin mengerti apa yang baik menurut kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Saya rindu semakin mengerti tanggung jawab saya. Memberi diri, berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau Anda belum bisa mengampuni, ada kepahitan. Dan mungkin Anda juga diabaikan oleh orang tua dari kecil, tidak pernah dididik, hanya dikasih makan, gizi, uang, secukupnya difasilitasi untuk studi Anda, untuk tumbuh kembang makan yang enak-enak bergizi. Itu juga sulit untuk bisa bagaimana menghidupkan rohani Anda karena Anda tidak pernah mengenal siapa Tuhan dan bagaimana cara mencari Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita semuanya. Ketika kita berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia, Tuhan itu selalu ada melingkupi kita, di sekeliling kita,
Dia ada saat ini juga di samping Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mungkin sedang kepahitan hati, sedang tumpul hatinya, rohaninya sedang mati. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bukakan hati saya. Beri hati yang mudah berempati, yang dilembutkan. Hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Bila Yesus berada dalam keluarga kita, ya, Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Kita akan dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kalau Tuhan jauh dari kita nggak pernah mencari Tuhan, rohani kita mati, tentu hati kita mudah kecewa, hati kita mudah keras, hati kita mudah putus asa, takut, cemas, karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, hikmat Tuhan akan mengalir. Ketenangan, sukacita akan memenuhi kehidupan kita. Kita juga semakin peka. Ini boleh, ini tidak boleh. Salah satu ciri kehidupan rohani yang hidup, dia tahu mana yang baik dan yang buruk, dan dia memilih melakukan hal-hal yang baik. Hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, dalam sikap yang lemah lembut, dalam sikap yang penuh saling menghormati, penuh cinta satu sama lain, penuh dengan kedamaian, menjauhi segala konflik-konflik yang tidak membangun, menjauhi perselingkuhan, menjauhi korupsi, menjauhi hal-hal yang najis, seks bebas, pornografi, dan sejenisnya. Mari kita hidupkan rohani kita. Mari kita buka. Apakah ada orang-orang di sekeliling kita yang menjadi tanggung jawab kita, anak kita, pasangan kita, yang harus kita hidupkan rohaninya. Seperti Yosua tadi, di pasal 24 ayat 15 bagian B. Aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dalam program Bara Digital Ministry malam hari ini boleh menguatkan setiap kita dan menginspirasi kita untuk boleh semakin peka akan rohani kita sendiri untuk kita hidupkan, ataupun rohani-rohani orang-orang terdekat kita, supaya kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kalau tidak, dampaknya sungguh mengerikan. Akan menghancurkan diri sendiri, mempermalukan nama Tuhan, juga menghancurkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Krisna buat penjabaran dan juga bahkan kesaksian yang hidup yang boleh disampaikan di malam hari ini. Nah, Bu, pertanyaannya adalah begini, Bu, apakah mungkin seseorang itu misalnya di gereja gitu ya sangat terlihat aktif bahkan dalam pelayanan gitu ya, tapi sebenarnya dalam tanda kutip mati secara rohani? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua sekaligus saja karena masih berkaitan, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita bahwa kita ini secara rohani begitu ya, tanpa jatuh ke dalam sebuah penghakiman diri. Aduh, kayaknya memang saya gagal, saya berdosa, saya nggak bisa dibangkitkan, saya Tuhan, ya saya tahu Tuhan mengasihi, tapi kayaknya saya nggak layak dikasih gitu. Nah ini supaya kita tidak jatuh dalam diri penghakiman kepada diri sendiri bahkan juga orang lain. Gitu. Baik, dari yang terakhir dulu. Kadang-kala memang banyak yang orang merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Saya ini orang berdosa, saya udah jauh dari Tuhan, dan saya mungkin juga udah jatuh berulang kali. Gimana saya kayaknya takut deh mendekat ke Tuhan, ya. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya kita harus paham dulu, Tuhan datang ke dunia ini kan juga untuk orang berdosa. Nah, kalau semua orang benar, ya ngapain Tuhan datang ke dunia ini? Justru Anda orang-orang yang berdosa, yang mengerti, mengakui, merasa salah, mungkin jijik dengan diri sendiri, itu yang juga Tuhan
memberikan hati lebih besar, perhatian lebih besar, memberikan cintanya jauh lebih besar kepada orang yang merasa terpuruk karena keberdosaannya, daripada kepada orang yang merasa sok suci, merasa melayani. Tuhan lebih memilih pada orang yang merasa diri rendah. Tuhan lebih menghormati, menghargai orang yang merasa diri tak layak. Meski tak layak diriku, ya, tetapi oleh karena kasihnya Tuhan melayakkan kita. Jadi yang kedua, artinya pertanyaan yang kedua tadi, kalau Anda merasakan itu, Tuhan menunggu Anda, ya. Tuhan rindu Anda menghampiri Dia. Dia nggak jauh dari Anda loh. Tetap datanglah, tetap datang. Seperti anak bungsu yang hilang itu ya. Mari datang kembali, pulanglah, pulanglah, hai anakku. Bapa rindu kepadamu. Bapaknya kan rindu tuh, bagaikan ya melukiskan kerinduannya begitu ketemu anaknya. Ayo pesta semuanya, siapkan yang enak-enak, lembu-lembu yang tambun, kasih baju kebesaran. Karena saking cintanya tidak memperhitungkan kesalahannya. Jadi buat setiap kita yang saat ini merasa kecil di hadapan Tuhan, nggak layak, Tuhan yang akan melayakkan Anda. Ya, jadi Tuhan akan menghargai Anda. Dan Anda itu mulia. Karena engkau berharga dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Kan firman Tuhan. Mari datang kepada Dia. Anda akan mengalami pemulihan. Tuhan akan kembali meneguhkan jati diri Anda sebagai pengikut Tuhan yang diberikan kemenangan. Anda tetap menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan bagaimana dengan pertanyaan yang pertama tadi ketika orang rajin ke gereja? Apakah kemudian itu indikasi dia rohaninya bagus, nggak mati, berdoa? Belum tentu. Karena indikasi utama orang yang mati rohani itu ketika dia tidak menjauhi dosa. Pulang gereja berbuat dosa, berarti dia mati rohani. Tadi di gereja dengerin apa? Nggak denger dia. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nyanyi-nyanyi apa? Nggak pernah merasuk di hatinya. Yang penting nyanyi-nyanyi aja lah. Duduk-duduk aja. Ini maunya mama, papa, aku ke gereja. Atau mungkin ini maunya pasanganku. Di sebuah seminar, ini kalau berbicara masalah kematian rohani itu kan berbicara masalah mesbah keluarga juga. Jika saya tanya di sini pasangan Bapak Ibu dalam seminar parenting, Pak Sutri juga, siapa yang memiliki kehidupan doa bersama, mesbah keluarga bersama. Yang angkat tangan kan cuma segelintir. Ketika ada yang tidak angkat tangan dan senyum-senyum sepertinya cuek aja, saya tanya, Ibu, Bapak, nggak punya mesbah keluarga? Dengan tegas mereka mengatakan, enggak. Dengan enteng, kenapa? Saya tanya, kenapa? Kami kan beda agama. Oh, jadi mereka berbeda agama, memutuskan menikah, nggak ada mesbah keluarga. Oh, begitu. Semoga Tuhan menolong ya untuk bisa tetap memiliki hati rohani yang menyatu. Saya cuma bisa begitu, ya. Jangan sampai kita bermegah hati dengan kita tidak memiliki kehidupan iman yang menyala. Kesalahan orang tua adalah ketika mereka tidak mendidik anaknya secara kontinu dalam kehidupan kerohanian. Jadi kadang-kadang ke gereja, doa, semuanya bisa dilakukan, tetapi kelakuan tidak mencerminkan firman Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang najis, yang berdosa, di situ sebetulnya kerohaniannya mati, walaupun rajin ke gereja. Begitu penjelasan saya. Baik, baik. Terima kasih Bu Krisna buat penjelasannya. Nah, ini pertanyaan saya satu, tapi dalamnya dua gitu ya. Ini menarik karena tadi di bagian ada kisah di mana ada seorang anak yang ternyata hancur hatinya, relasinya jauh dari Tuhan karena dalam tanda kutip disebabkan oleh orang tua yang bahkan papanya punya perempuan lain begitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita melihatnya dalam konteks yang mungkin tidak semua orang mengalami itu ya. Kita juga berempati ya buat teman-teman di luar sana yang seperti kisah-kisah dari Bu Krisna. Tapi kadang-kadang tuh yang paling skala yang kecil dalam konteks Ibu tadi juga sampaikan bicara tentang ibadah. Nah, apakah dalam tanda kutip Bu, gaya ibadah itu atau bentuk gereja dalam konteks kepemimpinan secara khusus
ibadah ya, dalam peribadatan yang berbeda-beda, yang kadang-kadang tuh orang merasa ini nggak ada Roh Kudusnya dan sebagainya, yang membentuk kerohanian seseorang itu jadi mati atau tidak. Nah, atau justru rohani yang hidup itu bisa terjadi di gereja manapun, asalkan pribadi itu punya relasi yang benar dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kok dalam tanda kutip memang saya percaya bahwa keteladanan itu penting ya, tapi kan kita semua nggak sempurna, sehingga rasanya kalau harus mematokkan, kalau keluarga saya benar, berarti saya mau benar. Kalau gereja saya itu sesuai dengan saya mau bertumbuh. Nah, ini bagaimana Bu? Ini ketegangan ini kan terus ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir hanya orang-orang yang egois ya, yang selalu ingin diperhatikan, yang selalu ingin dipedulikan, disapa, dipahami, itulah orang-orang yang sebetulnya model-model kayak gitu. Artinya ya kita sendiri harus refleksi dong dalam diri kita. Kita nggak boleh menyalahkan orang-orang terdekat, atau mungkin keluarga kita udah benar, kemudian kita kayaknya terjauh di gereja itu karena ya saya juga berdoa, ada mesbah keluarga ini itu, tetapi kan papa mama begini, tetapi kan saya begini, gereja juga kayak gini. Banyak orang di gereja ngomongnya nyinyir misalnya gitu ya. Banyak di gereja orang bersikut-sikutan nggak menunjukkan kasih. Hati-hati. Orang yang hanya melihat sisi-sisi buruknya, kemudian merasa diri ini paling oke, atau merasa ya hanya menilai-menilai saja dia, tapi dia tidak banyak berbuah. Dia sendiri tidak bisa mengampuni, tidak belajar menerima kekurangan yang ada. Ini kan wujud ketidakdewasaan dia. Kalau hanya menyalahkan, mungkin oke lah, keluarga harmonis ya harus harmonis. Nah, idealnya kan begitu. Kalau keluarga kan teladan yang baik, kalau Anda nggak kaku hatinya, Anda bisa baik juga, toh, gitu ya. Nggak pura-pura baik, tetapi memang Anda juga bisa baik dengan teladan yang diberikan. Artinya kalau orang dewasa, orang yang dekat dengan Tuhan, selalu akan mampu mengambil sisi-sisi positif dari keteladan yang baik keluarganya. Betul, nggak ada yang sempurna. Siapa sih yang sempurna di dunia ini? Ya, nggak ada satupun yang luput dari kesempurnaan. Semua ini tidak sempurna. Semua membawa natur, bawaan, dorongan alamiah untuk berbuat dosa. Entah melalui ucapan, kadang-kala kesombongan kecil-kecil gitu kan, keegoisan, pengen diperhatikan gitu ya, macam-macam. Tapi orang yang terkoneksi ke Tuhan, tadi saya katakan dia akan semakin disempurnakan, menyerupai Tuhan, bukan sama, tetapi ya dia dulu keras hati, sekarang bisa lebih lembut. Waduh, dulu itu dia tuh benar-benar nggak bisa deh untuk kalau tidak didahulukan. Sekarang lebih dia sabar. Ya, ini menunjukkan kehidupan rohaniannya ada perubahan, ada pertumbuhan, kedewasaan, walaupun belum sempurna. Tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan gereja, gereja manapun itu. Kemudian dia nanti akan menilai dari gembalanya, dari para pendamping pastoralnya, dari majelis gerejanya, dari jemaatnya. Dia cuma bisa menilai, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi atau bagian dari solusi. Nah, ini orang-orang yang mungkin hati-hati akan menjurus pada kematian rohani yang nantinya males ke gereja, kan gitu kan. Supaya minta dimaklumin, buat apa? Nggak gereja nggak apa-apa kok. Toh aku bisa bekerja dengan baik. Nih, sehat-sehat saja. Karir malah semakin menanjak. Berkat juga banyak. Bisa seperti itu. Tapi kalau orang yang terkoneksi ke Tuhan, yang hidup rohaninya, dia tahu apa itu fungsi peranan untuk persekutuan, untuk kesaksian, untuk pelayanan, ya, di tugas gereja, panggilan bergereja itu dia akan menyatu dengan dirinya. Apapun orang mengata-ngatain saya, kondisi ada yang buruk apapun, saya akan tetap setia melayani Tuhan. Saya akan tetap hadir, saya akan menolong ketika dibutuhkan kontribusi saya. Buat saya, namanya orang Kristen kok dimintain tolong pelayanan nggak bisa saya. Kalau ada waktu dan saya siap pasti dengan sepenuh hati. Ya kan saya memberikan lebih dari yang saya bisa. Misalnya orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu seperti itu, ya akan selalu menilai hal-hal yang negatif bisa menjadi positif. Yang kadang-kala mungkin harus berurai air mata, dia tetap bisa menebar senyuman. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana nih kalau keluarga sudah memberikan teladan yang baik, kemudian harus baik, ya idealnya ambil yang baik-baik dan Anda lakukan yang baik, bahkan mungkin lebih baik dari anggota keluarga Anda, entah ayah, entah ibu, mama, papa, adik, kakak gitu ya. Di gereja juga nggak ada gereja yang sempurna, Anda bisa belajar tetap tumbuh rohani Anda menjadi berkat di situ. Begitu.
Setuju sekali, dan pesan yang kuat sekali Bu Krisna. Terima kasih. Ini memang konfliknya seringkali terjadi ketika uraiannya juga ya kayaknya secara mungkin dalam konteks tertentu ya, gereja memang betul tidak sempurna, tapi bagaimana kita semua di dalam Tuhan mau rindu bersatu hati seperti yang tadi gambarannya, pasti gereja menjadi tempat yang indah dalam ya meskipun tidak sempurna, tetapi mau bertumbuh bersama-sama itu sesuatu yang saya membayangkannya ya gereja dengan segala ketidaksempurnaannya kita mau bertumbuh itu sesuatu yang sangat indah. Terima kasih sekali Bu Krisna sudah menolong kita dan menginspirasi kita di malam hari ini. Saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dari Ibu, saya persilakan, dan sekaligus saya minta tolong untuk nanti Ibu menutup dalam doa penutup. Baik, mari kita sama-sama pahami kehidupan rohani kita, khususnya kita yang sudah dewasa. Itu tanggung jawab kita sendiri. Kalaupun mati, ataupun kalaupun sempat mungkin tumpul, ya karena mungkin ada kekecewaan, kepahitan, yuk beresin dulu. Maafkan dulu orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sehingga kita tetap bisa yang mati ini mulai sedikit demi sedikit tumbuh lagi cahayanya. Ya, jangan sampai kita semakin terpuruk untuk membiarkan kematian rohani yang sempat ada atau saat ini sedang ada. Kalau Anda orang yang mencintai Tuhan, dewasa, yuk Anda harus segera sadar, cepat-cepat menyadari itu dan bereskan untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Karena mungkin dengan kekuatan sendiri menghidupkan rohani yang mati itu akan tidak mudah ya. Tetapi juga buat Anda orang tua ketika melihat anak-anak kok nggak pernah berdoa, mari kita juga introspeksi, jangan-jangan Anda tidak pernah mengenalkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Hidupkan mezbah keluarga, ajak pasangan Anda, suami Anda untuk bisa memimpin rohanian supaya hidup lagi di keluarga Anda. Saya yakin ketika kita melibatkan Tuhan, kita bisa tetap mempertahankan rohani yang menyala, dan rohani yang mati bisa juga kita kembali untuk hidupkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan akan tugas kami untuk tetap mempertahankan kehidupan rohani menyala. Walaupun ada banyak saudara-saudara kami, atau mungkin di antara kami saat ini yang sedang mengalami kematian rohani. Kami mau Tuhan, kami kembali ke Tuhan, minta tolong ke Tuhan, agar Engkau sendiri sang sumber rohani itu, sang sumber pertolongan hidup kami, yang bersemayam di hati nurani kami yang terdalam, boleh memberikan semangat dan menyalakan kembali kehidupan rohani kami. Kami tahu dampaknya ketika kehidupan rohani kami mati, kami akan semakin terpuruk dan jauh dari Tuhan. Tapi ketika kami menghidupkan kembali kehidupan rohani kami, akan ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang berasal daripadamu. Tolong keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, yang saat ini tergabung dalam program Bara Digital Ministry, yang sedang mengalami kematian rohani, agar Engkau sendiri yang melawat, menolong, dan mereka pun merasakan kasih-Mu untuk bisa kembali menyalakan kehidupan rohani mereka, terkoneksi terus ke Tuhan. Ampuni keberdosaan kami Tuhan, dan berkati setiap program Bara Digital Ministry, agar keberadaannya sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkannya, dan keluarga-keluarga yang mengikuti program ini. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Terima kasih sekali Bu Krisna yang sudah menolong kita semua dan memberkati kita dengan penjabaran firman Tuhan tentunya, dan juga dalam pengalaman-pengalaman Ibu di dalam pelayanan. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, atensi, dan juga kebersamaan kita malam hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan dengan cara subscribe, follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Saya Feby, bersama dengan Ibu Krisna dan kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri, Tuhan berkati kita semua. Amin.